Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua ini bisa kalian lihat udah ada PC yang bentuknya itu lumayan unik ya. Karena emang PC ini tuh udah di modding. Siapa yang modding? Tentu bukan gua, karena gua nggak begitu mahir untuk modding-modding PC, apalagi nambahin ornamen-ornamen. Bahkan gua bikin custom water cooling aja itu sebenarnya gue juga nggak mahir untuk bengkok-bengkokin tubing biar kelihatannya lebih estetik dan lain sebagainya. Jadi PC ini itu dikirimin sama Aorus yang berkolaborasi juga dengan PC Gamer Bali, dimana PC ini tuh dibikin temanya menyesuaikan dengan Escape from Naraka, yaitu adalah game yang memang berasal atau dibuat dari Indonesia. Ini dibikin konsepnya untuk sebagai promosi juga lah, dan kalian juga sebenarnya bisa mesen PC Escape from Naraka ini dengan spesifikasi yang bisa disesuaikan dengan keinginan kalian di PC Gamer Bali. Jadi ya, meskipun ini memang konten yang promosi, ini full Aorus semua, tapi di sini gue juga tentu bakalan bahas seperti biasa kayak gue jajan PC ya. Gue bakalan bahas ini PC-nya perakitannya rapi apa enggak. Abis itu kan gue tinggal ini di daerah Tangerang dan ini PC dikirimin dari Bali. Kira-kira untuk yang di luar Pulau Bali itu kira-kira pengirimannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi untuk spesifikasi yang ada di sini itu memang sampel aja ya, karena memang bisa dikustomisasi sama kalian sendiri. Kalian juga mungkin bisa pilih juga mau pakai custom water cooling juga atau enggak. Jadi di sini spesifikasinya dia masih pakai Core i7 11700K dengan motherboard Z590 Aorus Pro AX. Jadi memang secara spesifikasi dari CPU-nya belum generasi yang paling terakhir, tapi tentu kalau misalkan kalian pingin pakai Alder Lake Intel Core generasi 12 itu masih bisa. Nah, GPU-nya di sini gua pakai RTX 3060 Ti dari Gigabyte juga ya untuk komponennya, karena memang semua di sini semuanya full dari Gigabyte. SSD-nya juga itu gue dari Gigabyte, abis itu RAM yang gue pakai juga dari Gigabyte. Abis itu untuk casing juga sebenarnya ini adalah casing dari Aorus, yaitu Aorus C300 yang dimana udah dimodding sama PC Gamer Bali. Ini dicat ulang juga warna oranye-nya, udah dipernis juga, karena kalau ini dia kelihatannya tuh glossy gitu, tapi kalau misalkan mau request matte apakah bisa atau enggak, gua rasa sih bisa-bisa aja ya. Namanya tukang modding mah pasti bisa-bisa aja. Dan di sini ditambahin ornamen-ornamen lagi yang menyesuaikan dengan Escape from Naraka dan juga ciri khas Bali-nya ya. Dikawinkan begitu menurut gua itu keren sih, dan nggak meninggalkan logo manuk dari Aorusnya juga gitu. Jadi masih tetap ada identitas dari Aorusnya juga. Kalau gue lihat-lihat sih di sini untuk custom water coolingnya dia semuanya pakai dari Barrow ya, mulai dari pumpnya, reservoirnya, abis itu radiatornya juga. Kalau untuk tubingnya sih jelas gue kurang tahu ini pakai dari brand apa, tapi yang pasti di sini untuk tubingnya juga dibengkokinnya udah lumayan rapih dan bahkan termasuk rapi banget. Gue nggak bisa bilang lumayan sih karena gue nggak bisa bikin ngebengkokin tubing yang memang serapih ini. Tapi kalau misalkan bicara kerapihan dari segi kabel manajemen, ini PC udah sangat-sangat rapih menurut gue, karena bikin custom water cooling tuh udah pasti kabelnya bakalan banyak. Ditambah lagi PC ini tuh casingnya lumayan padat ya, compact banget gitu untuk mid tower PC. Jadi gua rasa ini udah oke banget sih secara perakitan. Nah, untuk pengirimannya ke gua itu belum diisi sama coolant waktu itu, tapi coolantnya udah dikasih. Dan untuk ornamennya juga yang di bagian samping itu juga belum dipasang, dan kartu grafis juga belum dipasang. Jadi seenggaknya ada experience untuk masang kartu grafis, habis itu experience untuk ngisi coolantnya itu juga bakalan berasa sih, dan juga nempelin ornamen-ornamennya ini. Jadi masih ada ngerasa ngerakit dan juga ngerasa modding sendirinya lah. Meskipun ya secara garis besar kita udah dirakitin dan udah dimodding sama PC Gamer Bali. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, gue nanti bakalan taruh linknya di kolom deskripsi ya untuk PC Gamer Bali itu kayak gimana, dan juga kalian bisa mendapatkan mungkin promo-promo dari Aorus dan juga bundling-bundling yang bisa didapatkan kalau misalkan kalian beli PC Escape from Naraka ini. Nah, mengenai performance-nya seperti apa, gua rasa sih gua nggak akan banyak basa-basi untuk menjelaskan lagi, tapi kalian bakalan lihat secara garis besar performanya gimana, terutama untuk performa dari custom water cooling itu sendiri untuk Core i7 11700K. Oke, kita mulai dari Cinebench dulu ya. Ini Cinebench R20, CPU-nya di sini nggak gue overclock sama sekali sih, dan RAM-nya di sini gue jalanin XMP di 3333 MHz. Di sini single core-nya cukup kenceng sih, Core i7 11700K tuh dia hampir 600, dan untuk multi core-nya dapat di sekitar 5600-an. Kalau misalkan lagi
loadnya nggak terlalu sering-sering banget sih, sebenarnya bisa sampai 5700 juga sih. Jadi 11700K tuh memang CPU 8 core 16 thread yang menurut gue memang masih layak, meskipun ya Alder Lake akan jauh lebih kencang daripada ini jelas. Dengan adanya Core i7 11700K dikombinasikan dengan RTX 3060 Ti, apabila kalian menggunakan Blender, itu kalian bisa lumayan oke juga untuk menggunakan Blender ya. Di sini untuk scene BMW itu kelar 18 detik, sementara untuk resolusi yang lebih tinggi, yaitu scene Classroom, itu selesai 1 menit 1 detik. Suhu CPU-nya seperti apa? Nah, Core i7 11700K sendiri adalah CPU yang tipikalnya itu memang panas. Bisa kalian lihat di sini, kalau misalkan kalian lihat HW infonya, itu CPU package powernya bisa mencapai angka 175 watt ya. Ini CPU-nya doang. Dan ini lagi load Cinebench R20. Suhu maksimalnya udah sangat-sangat adem, jadi custom water coolingnya memang cukup baik di sini ya, karena suhunya bisa 75 derajat aja untuk menahan panas dari power 175 watt milik Core i7 11700K dalam kondisi default. Kalau GPU-nya untuk RTX 3060 Ti di sini untuk Firestrike itu dapetin skor di angka 29 ribuan, belum nyampe 30 ribu sih, karena ini juga seri Eagle ya, bukan seri Aorus yang memang punya power limit lebih besar dan juga clock speed sedikit lebih besar. Untuk time spy-nya ini ada di angka 11 ribuan. 3060 Ti itu memang tipikal GPU yang kencang ya, beda jauh banget sama 3060 polos sebenarnya. Dia itu lebih deket ke RTX 3070 polos. Kelihatan juga dari skor Port Royal-nya, ini adalah skor untuk ray tracing ya, itu dapat di 6800-an. Jadi bedanya sebenarnya si 3060 Ti ini nggak terlalu jauh daripada si 3070. Sementara kalau 3060 polos itu sebenarnya cuma gede di bagian VRAM-nya aja. NVMe SSD yang gue pakai di sini untuk Aorus NVMe Gen 4-nya ini adalah yang generasi pertama banget ya, yang pertama kali rilis dari Aorus. Jadi memang speednya belum mencapai 7 GB per second, karena ini yang masih awal-awal banget sih sebenarnya untuk SSD-nya. Lalu gimana kalau misalkan kita mau main game di resolusi 4K misalkan? Untuk Death Stranding sih di sini gue masih bisa dapetin FPS di atas 60 ya dengan DLSS quality. Dan ini gue juga settingnya udah lumayan mentok kanan semua ya untuk setting grafiknya. Gue di sini dapat 89 FPS, jadi udah cukup kenceng. Paling yang agak nyesek itu sebenarnya kalau misalkan kita main Cyberpunk 2077, karena kalau Cyberpunk 2077 itu benar-benar sulit deh untuk ngejar di resolusi 4K. Karena jujur aja gue pernah ngetes di RTX 3090 pun itu sulit sih. Cuma katanya nanti Cyberpunk tuh udah bakalan ada patch yang baru ya. Katanya sih harusnya bakalan jauh lebih ringan. Karena gue di sini ngetesnya belum menggunakan patch yang paling baru. Kayak misalkan Far Cry 6 juga di sini untuk resolusi 4K setting ultra, itu kalau misalkan kalian pakai ray tracing juga dengan 3060 Ti itu sebenarnya bisa ngejar 4K 60 FPS loh. Jadi dengan adanya si FSR dan juga atau DLSS itu sebenarnya udah ngebantu banget buat si 3060 Ti ini ngejar resolusi 4K. Paling di beberapa game aja yang memang kayaknya ini faktor dari VRAM-nya juga yang terbatas di 8 GB. Sementara performa GPU-nya sendiri sebenarnya udah kenceng banget. Jadi kalau misalkan game yang nggak terlalu makan banyak resource VRAM, itu bisa kekejar aja untuk resolusi 4K. Contohnya lagi kayak Shadow of the Tomb Raider, ini kalau misalkan kita set di ultra, habis itu ray tracing-nya ultra semua, resolusi 4K itu dengan DLSS sekalipun memang cuma terbatas di 47-an FPS aja rata-ratanya. Jadi memang ini makan resource RAM lumayan gede sih gua rasa. Jadi ya memang itu adalah salah satu kekurangan dari 3060 Ti, tapi kalau misalkan kalian main di 1440p apalagi Full HD sebenarnya ini kencang banget karena performanya mendekati si RTX 3070. Ngedit video nggak perlu khawatir ya pastinya, terutama kalau misalkan kalian pakai di Adobe, karena selain ini CPU Intel yang bersahabat juga dengan Adobe, GPU-nya pun punya CUDA core yang sangat mumpuni buat skenario Adobe. Jadi untuk playback segala macam itu untuk resolusi tinggi RAW-nya udah jelas lancar-lancar aja. Dan untuk ekspornya di sini gue bisa selesain dalam waktu 1 menit 6 detik untuk project 4K yang dimana durasinya ini adalah 2 menit 29 detik. Ini udah ada lumetrinya dan lain sebagainya. Suhu GPU untuk seri Eagle ini di RTX 3060 Ti itu sebenarnya suhunya cukup tinggi ya. Karena mungkin ini faktor di dalam casing juga selain memang cooling bawaannya yang memang versi basicnya. Untuk powernya sendiri si RTX 3060 Ti ini dia ada di angka 200 watt. Jadi memang ini powernya udah cukup tinggi untuk si RTX 3060 Ti. Jadi menurut gue wajar sih kalau misalkan suhunya bisa 80 apabila kondisinya di dalam casing dan pakai tempered glass.
Nah, kalian kan udah ngeliat performanya kayak gimana ya? Mungkin bisa jadi gambaran juga buat kalian yang berencana kayaknya ngambil Z590 sama Intel Core i7 11700K masih lumayan oke gitu. Itu mungkin bisa jadi gambaran buat kalian juga. Tapi kalau misalkan kalian mau custom, silakan langsung hubungi aja, linknya di kolom deskripsi ya. Atau mungkin kalian mau request ke Aorus, bawa gaptek.id ke Bali, kita jajan ke toko, langsung kita datengin PC Gamer Bali. Kira-kira gimana? Gue juga belum pernah ke sana ya, baru dikirimin ini aja. Jadi coba ya kalian komen di bawah kira-kira menurut kalian gimana. Kalau Gaptek ke Bali, habis itu kita samperin si PC Gamer Bali, habis itu kita langsung jajan di sana. Ya kayaknya kalau jajan ribet juga sih ya, karena kan pulangnya bakalan ribet juga. Ya mungkin intip-intip aja tokonya di sana gitu, kalaupun beli juga ya bawaannya ribet sih. Tapi ya udahlah, komen di bawah ya. Dan kalian mungkin bisa serang-serang Instagramnya atau Facebooknya Aorus Indonesia ya, bilang bawa Gaptek ke Bali gitu. Pengen lihat toko PC di Bali kayak gimana gitu. Kok bisa-bisanya bikin PC sekeren ini gitu. Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek dan juga cek untuk promosi-promosi dari Aorus Indonesia yang dimana sedang berkolaborasi juga dengan Escape from Naraka ini untuk PC-nya. Silahkan cek link di deskripsi ya. Gue Zuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.